Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sohibatul Latifah dengan NIM 6120 1230 296, kelas era 7, Prodi Manajemen, semester 3, Universitas Primagraha. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah Kepemimpinan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMN. Sejarah perkembangan kepemimpinan manajemen. Di era persaingan global, pemimpin harus berpikir maju, inovatif, dan mampu mengoptimalkan sumber daya organisasi untuk mencapai kemajuan. Kepemimpinan yang efektif berpengaruh besar pada kinerja karyawan dan kualitas hasil kerja. Sejarah menunjukkan berbagai gaya kepemimpinan, dari otoriter hingga transformasional, yang membentuk perkembangan masyarakat dan organisasi, termasuk di Indonesia. Sejak masa Soekarno hingga Joko Widodo, gaya kepemimpinan di Indonesia terus berevolusi, menyesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Manajemen sumber daya manusia atau yang disingkat SDM yang efektif sangat penting untuk keberlanjutan organisasi. Pengelolaan SDM yang baik membantu keberlanjutan organisasi, meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan daya saing organisasi. Namun, kualitas SDM di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya keterampilan yang relevan dengan industri. Untuk meningkatkan SDM, diperlukan investasi besar dalam pendidikan dan kolaborasi antar instansi pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah. Kepemimpinan dan manajemen adalah elemen kunci dari perkembangan organisasi dan masyarakat. Dalam konteks persaingan global, pemimpin dituntut berpikir maju, inovatif, dan mampu mengoptimalkan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya mempengaruhi kinerja karyawan, tetapi juga kualitas hasil kerja organisasi secara keseluruhan. Sejarah gaya kepemimpinan. Yang pertama ada era tradisional atau pra-kemerdekaan hingga Orde Lama. Pemimpin seperti Soekarno menunjukkan gaya kepemimpinan otoriter karismatik yang menekankan visi besar untuk membangun identitas bangsa. Yang kedua yaitu ada era Orde Baru, yaitu pada zaman Soeharto yang menerapkan gaya otoriter birokratis berfokus pada stabilitas politik dan ekonomi dengan kontrol yang ketat. Yang ketiga ada era reformasi hingga modern. Gaya kepemimpinan berevolusi menjadi lebih demokratis dan transformasional. Contohnya di era Joko Widodo, kepemimpinan menekan kolaborasi inovasi dan efisiensi untuk menghadapi tantangan global. Peran manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia yang efektif sangat penting untuk keberlanjutan organisasi. Dalam sejarahnya, pendekatan manajemen SDM telah berkembang dari yang pertamanya pengelolaan tradisional yang berfokus pada administrasi tenaga kerja, kemudian berlanjut pada pendekatan modern, di mana yang berorientasi pada pengembangan keterampilan, kreativitas, dan daya saing. Jadi, kesimpulannya, perkembangan kepemimpinan dan manajemen menunjukkan pentingnya adaptasi terhadap tantangan zaman. Pemimpin yang inovatif dan pengelolaan SDM yang strategis menjadi kunci keberhasilan organisasi di era globalisasi. Model dan teori kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang memengaruhi atau memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin biasanya memiliki visi, arah, dan kemampuan untuk membimbing, menginspirasi, serta memotivasi orang-orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan tidak hanya tentang memberikan instruksi atau perintah, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk mendengar, berkomunikasi secara efektif, dan mengambil keputusan yang baik. Manajemen through contact atau Management by Walking Around atau MBWA merupakan salah satu teori kepemimpinan khusus. Teori ini berkeyakinan bahwa pemimpin atau manajer bekerja paling efektif jika mereka mau keluar dari kantor, berkeliling, dan berbincang-bincang dengan bawahan dan pelanggan. Visi dapat diteliti,
dibentuk dan dikembangkan dan menjadi sangat penting untuk menentukan arah pengembangan perusahaan di depan. Visi didasarkan pada perpaduan pemikiran analisis intuitif berdasarkan perspektif baru dari lingkungan yang selalu berubah dan berharap untuk realisasi jangka panjang dan tujuan organisasi. Komponen kepemimpinan bisnis diantaranya, yang pertama ada kepemimpinan kewirausahaan, kedua visi dan misi bisnis, ketiga strategi bisnis, di mana di dalam strategi bisnis yaitu terdapat bisnis apa aja yang akan dilakukan, terus barang dan jasa apa aja yang akan diproduksi, terus apa aja yang harus dilakukan agar bisnis kompetitif, terus strategi investasinya kayak gimana, pengembangan organisasinya gimana, wilayah operasinya, pemasarannya, keuangannya, SDM-nya, terus yang keempat ada aktivitas manajemen bisnis, yang kelima ada budaya dan iklim organisasi, dan yang terakhir ada hasil bisnis. Kepemimpinan adalah fenomena kompleks yang dapat dipahami melalui berbagai model dan teori. Kepemimpinan adalah fenomena kompleks yang dapat dipahami melalui berbagai model dan teori. Berbagai model dan teori kepemimpinan, yang pertama yaitu ada model Chart, kedua ada teori kontingensi, ketiga ada teori transformasional, keempat ada teori servant leadership, dan yang kelima ada teori situasional. Secara keseluruhan, pemahaman tentang kepemimpinan tidak dapat dibatasi pada satu teori atau model. Pendekatan yang integratif yang mempertimbangkan berbagai faktor situasional dan karakteristik individu seringkali menghasilkan hasil yang lebih efektif dalam konteks kepemimpinan. Konseptual manajemen kepemimpinan. Menurut Korn and O'Donnell mengemukakan terkait kepemimpinan sebagai berikut. Kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang hingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih keputusan kelompok. Teori-teori kepemimpinan, misalnya sifat, perilaku, dan situasional. Yang pertama yaitu ada teori sifat atau trait theory. Teori ini berfokus pada karakteristik pribadi yang membedakan pemimpin dari non-pemimpin. Yang kedua ada teori perilaku atau behavioral theory. Teori perilaku ini menyatakan bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Yang ketiga yaitu ada teori kontingensi atau contingency theory. Teori ini menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada situasi tertentu. Yang keempat ada teori transformasional. Teori ini melihat pemimpin sebagai agen perubahan yang menginspirasi dan memotivasi tim mereka untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Teori-teori kepemimpinan yang kelima ada teori transaksional. Teori ini menekankan pada hubungan saling menguntungkan antara pemimpin dan pengikut. Yang keenam ada teori kecerdasan emosional atau emotional intelligence theory. Teori ini menekankan pentingnya kecerdasan emosional dalam kepemimpinan. Yang ketujuh ada teori kepemimpinan situasional. Situational leadership theory. Paul Hersey dan Ken Blanchard menyatakan bahwa kepemimpinan harus menyesuaikan gaya pemimpin mereka berdasarkan tingkat kesiapan dan kompetensi pengikut. Yang kedelapan ada teori kepemimpinan karismatik, charismatic leadership theory. Teori ini mengidentifikasi bahwa beberapa pemimpin memiliki kemampuan untuk menarik perhatian dan mendapat loyalitas pengikut melalui karismatik mereka. Peran kepemimpinan manajemen. Yang pertama yaitu memberikan inspirasi dan motivasi. Seorang pemimpin harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada karyawan di bawah kepemimpinannya. Yang kedua yaitu menjadi teladan yang baik. Pemimpin merupakan role model yang wajib ditiru. Oleh karena itu, pemimpin harus memberikan teladan yang baik dalam tindakan, sikap, dan perkataan, termasuk pula manajemen waktu. Yang ketiga yaitu menentukan struktur dan alur komunikasi. Pemimpin harus mampu berpikir kritis karena mereka akan menentukan struktur organisasi masing-masing karyawan. Dan yang keempat yaitu ada memberikan visi. Pemimpin sudah selayaknya harus memberikan visi dan tujuan jelas dalam menjalankan perusahaan. Karakteristik pemimpin efektif.
Pemimpin yang efektif lahir karena memiliki sejumlah karakteristik yang menjadi ciri khasnya. 8 karakteristik pemimpin yang berprinsip yaitu terus belajar, berorientasi pada pelayanan, memancarkan energi positif, mempercayai orang lain, hidup seimbang, hidup adalah petualangan, sinergi, berlatih memperbarui diri. Kemudian, tantangan pemimpin di era modern yaitu adalah komunikasi dan kolaborasi virtual. Kedua, budaya perusahaan. Ketiga, mempelajari teknologi baru. Keempat, budaya perusahaan. Pemimpin harus bisa menghasilkan ide-ide kreatif dan inovasi agar mampu mengubah masalah menjadi solusi dan peluang. Selanjutnya ada materi manajemen kepemimpinan dan perkembangan organisasi. Pengertian kepemimpinan adalah faktor kunci dalam suksesnya suatu organisasi serta manajemen. Kepemimpinan adalah entitas yang mengarah pada para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang baik diyakini mampu mengikat, mengharmonisasi, serta mendorong potensi sumber daya organisasi agar dapat bersaing secara baik. Konsep kepemimpinan telah banyak ditawarkan para penulis di bidang organisasi dan manajemen. Kepemimpinan tentu saja mengikat aspek individual seorang pemimpin dengan konteks situasi di mana pemimpin tersebut menerapkan kepemimpinan. Kepemimpinan juga memiliki sifat kolektif dalam arti segala perilaku yang diterapkan seorang pemimpin akan memiliki dampak luas, bukan bagi dirinya sendiri, melainkan seluruh anggota organisasi. Northos menggarisbawahi sejumlah konsep penting dalam definisi kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan merupakan sebuah proses. Yang kedua, kepemimpinan melibatkan pengaruh. Ketiga, kepemimpinan muncul di dalam kelompok. Keempat, kepemimpinan melibatkan tujuan bersama. Perbedaan kepemimpinan dengan manajemen. Kepemimpinan dan manajemen adalah bagaimana mereka memotivasi orang lain ataupun tim dalam mencapai sasarannya. Kepemimpinan atau leadership dan manajemen pada dasarnya merupakan dua konsep yang berbeda. Namun, kedua istilah tersebut sering digunakan seolah-olah keduanya memiliki arti yang sama. Hubungan kepemimpinan dengan manajemen. Kepemimpinan adalah salah satu bagian penting dari manajemen, khususnya dalam fungsi pengarahan. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat mengarahkan atau mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Kepemimpinan dan manajemen seringkali disamakan pengertiannya oleh banyak orang, padahal jelas bahwa kepemimpinan adalah tidak sama dengan manajemen. Dalam manajemen, kepemimpinan adalah merupakan salah satu bagian dari manajemen untuk mengarahkan dan mempengaruhi anggota-anggotanya dalam usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, manajemen selalu berkaitan dengan organisasi apapun bentuknya, apakah organisasi pemerintah, usaha, sosial, dan kemasyarakatan. Teori manajemen dapat membantu memajukan profesi manajemen. Kerjasama antara teoritis manajemen dan praktisi manajemen dapat membuahkan hasil yang mengagumkan. Sebagai contoh, Henry Ford, pendiri mobil Ford yang terkenal dengan model T, mengambil ide produksi mobil secara massal dari Frederick W. Taylor, ahli manajemen yang dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Mobil Ford pada tahun 1920 atau 1930-an merupakan salah satu mobil paling sukses dalam sejarah permobilan. Selanjutnya ada teori organisasi klasik. Teori Taylor memiliki 4 prinsip dasar. Yang pertama yaitu menemukan cara terbaik bagi para pekerja agar dapat melakukan tugas masing-masing dengan baik. Kedua, masing-masing pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan hati-hati untuk setiap tugas. Yang ketiga yaitu mengawasi pekerjaan dengan ketat, menggunakan mekanisme reward and punishment dalam memotivasi para pekerja. Dan yang keempat yaitu manajemen bertugas melakukan perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya yaitu ada teori organisasi modern. Pada tahap berikutnya, Bernard menggagas teori modern pertama tentang organisasi dengan mendefinisikan organisasi sebagai suatu sistem kegiatan yang sadar dan terkoordinasi. Menurutnya, para eksekutif dapat berperan untuk menciptakan suasana di mana koherensi antara nilai dan tujuan. Selanjutnya ada teori sistem.
Tema sentral dari teori sistem ini terdapat juga hubungan non-linear antar variabel. Bisa saja perubahan kecil dalam satu variabel lingkungan dapat menyebabkan perubahan besar dalam organisasi. Dan sebaliknya, perubahan besar dalam suatu variabel lingkungan hanya berdampak kecil pada variabel lainnya. Dengan demikian, konsep non-linear akan menambah kompleksitas yang sangat besar tentang pemahaman mengenai organisasi, khususnya dalam memahami hubungan antar variabel. Manajemen dan kepemimpinan adalah dua elemen esensial dalam mencapai keberhasilan organisasi. Manajemen berfokus pada efisiensi dan pencapaian tujuan organisasi melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sedangkan kepemimpinan berfokus pada pengaruh dan motivasi untuk mengarahkan orang lain menuju visi dan tujuan bersama. Meskipun berbeda, kedua konsep saling berkaitan di mana kepemimpinan merupakan bagian terpenting dari manajemen dan seorang manajer harus memiliki sifat dan kemampuan kepemimpinan. Materi yang terakhir yaitu kepemimpinan, motivasi, dan perilaku kerja. Kepemimpinan adalah seni atau proses mempengaruhi orang-orang sehingga mereka akan berusaha dengan sukarela dan antusias menuju pencapaian tujuan kelompok. Hal ini ada hubungan di mana satu orang mempengaruhi orang lain untuk mengerjakan tugas-tugas terkait. Fungsi utama dari mengelola organisasi dimanapun. Setidaknya ada dua pengaruh besar yang mempengaruhi bagaimana individu tampil di lingkungan mereka. Pengaruh tersebut meliputi yang pertama yaitu jenis kepemimpinan yang ada, dan yang kedua yaitu motivasi pribadi. Pengertian motivasi. Motivasi mengacu pada dorongan yang dihasilkan secara internal untuk mencapai tujuan atau mengikuti tindakan tertentu. Oleh karena itu, tugas manajer adalah memotivasi karyawan-karyawannya untuk membuat mereka mencoba melakukan pekerjaan terbaik yang mereka bisa. Aspek-aspek motivasi. Yang pertama yaitu ada usaha. Aspek pertama dari motivasi mengacu pada jumlah usaha yang diterapkan pada pekerjaan. Upaya ini harus didefinisikan dalam kaitannya dengan kesesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu ada ketekunan. Karakteristik kedua berkaitan dengan kesediaan individu untuk tetap dengan tugas sampai selesai. Yang ketiga yaitu ada arah. Diukur dalam hal bagaimana upaya yang gigih diterapkan dalam kaitannya dengan tujuan yang dikejar. Yang keempat, yaitu ada tujuan. Ada dua jenis tujuan yang dikejar secara bersamaan. Mereka adalah tujuan individu dan tujuan organisasi yang dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda jika mereka tidak. Teori motivasi. Teori motivasi ini ada empat. Yang pertama yaitu ada teori motivasi Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan. Teori-teori motivasi. Jadi, teori motivasi ini ada 4. Yang pertama yaitu ada teori motivasi Maslow atau teori hierarki kebutuhan. Yang kedua ada teori motivasi Herzberg, yaitu teori dua faktor, kepuasan dan ketidakpuasan. Yang ketiga ada teori motivasi Adams Equity atau teori ekuitas. Inti dari teori ekuitas adalah cara orang mengukur rasa keadilan. Ketika orang yang merasa diperlakukan secara adil atau menguntungkan, mereka akan lebih termotivasi karena mereka merasa diperlakukan adil dan tidak adil, terus mereka akan sangat rentan terhadap perasaan tidak puas dan dimotivasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.